Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati muallif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi al-Idrus wa ila hadrati Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa khususnya hadrati Abu Yahya Mas'ud Dahlan wa ila jami' walidina wa muallimina masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah pengajian rutin Jumat pagi dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya masih banyak mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan kita dengan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah semata-mata mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ikhtiar kita sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbula, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita saking kitabun niat mengadakan tadarus Al-Quran, niat membaca Al-Quran secara bersama-sama di majelis-majelis taklim, masjid maupun musola, sampai pada niat yang niat kepiro lali. Niat yang ke-13 mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah SWT, dalam hal ini Al-Quran. Sedangkan niat yang ke-14 untuk menguatkan hafalan Al-Quran, ya, karena dengan membaca, dengan mendengarkan orang lain membaca Al-Quran secara tidak langsung kita sedang membangun, sedang melatih zauk atau insting kita, ya. Masih ingat ketika dulu di pesantren mengaji kepada guru-guru kita, bahwasanya setiap ilmu, baik ilmu yang sifatnya teoritis maupun ilmu yang sifatnya praktek, ini dibutuhkan sebuah insting. Paling tidak dalam pelajaran ilmu pesantren, insting atau zauk dalam memahami ilmu itu bisa diraih dengan tiga hal, dengan tiga perkara, ya. Ada kalanya seseorang mendapatkan zauk keilmuannya memang mendapatkan langsung dari Allah, atau yang kita kenal dengan wahbi, ya, wahbi, atau ada yang mengatakan ilmu laduni, ya. Tidak pernah belajar, tidak pernah mempeng di situ, tetapi insting keilmuan dimiliki, ya. Banyak ulama-ulama yang mendapatkan seperti itu, ya. Bukan berarti kemudian ulama ini sebelumnya tidak pernah belajar sesuatu, tidak, karena beliau memang sebelumnya telah melakukan upaya untuk mendapatkan zauknya dengan dua cara yang nanti akan kita jelaskan, sehingga membentuk karakter mudah untuk mendapatkan zauk lain dengan cara pemberian langsung dari Allah. Salah satu contoh insting yang didapatkan oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau guru dari Imam Sibawayh, ya, Beliau pencetus atau pembuat kamus bahasa Arab pertama,
Ya, yang kita kenal sekarang kamus beliau disebut dengan Kitabul Aini, Kitabul Ain. Ya, karena memang orang-orang dulu ini biasanya kalau ngarang kitab ndak ngasih nama, termasuk beliau ndak ngasih nama. Kemudian orang-orang menyebutnya dengan Kitabul Aini, kamus bahasa Arab. Kenapa kok disebut dengan Kitab Al-Ain? Karena kamus ini diawali dengan huruf Ain. Tidak seperti kamus modern sekarang dimulai dari alif, ba, ta, tha, jim. Beliau memulainya dengan huruf Ain, makanya disebut Kitabul Ain. Suatu kali ketika beliau mengetahui salah seorang muridnya memiliki kemampuan yang besar dalam ilmu nahwu, ya, seorang imam nahwu yang besar, Imam Sibaweh, akhirnya singkat cerita, dalam satu cerita beliau kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilmu yang belum dimiliki oleh Sibaweh. Ya, karena memang beliau sangat antusias untuk menambah ilmu dan mengajar. Akhirnya dalam perjalanan pulang beliau mendengarkan suara kicau burung, mendengarkan aliran air di sungai. Ya. Dari situ insting keilmuannya tumbuh. Beliau kemudian sambil mendengarkan kicauan burung, terus dengan mengetuk-ngetukkan tangannya, ya, mengetukkan jari-jari, aliran sungai, saking soro-soro. Ini gitu, terus beliau menentukan lagu-lagu, berapa ketukan, yang kemudian beliau catat secara rinci, beliau bedakan suara-suara itu, kemudian dirangkum jadi beberapa nada, ya, beberapa nada lagu syair, ya, yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama bahar. Ya, dipelajari, beliau penemu ilmu itu, ilmu arud wal qawafi. Ilmu arud, ilmu yang mempelajari tentang nada-nada syair, wal qawafi, dan ilmu yang mempelajari tentang akhiran dari syair. Ya, napa wonten bahar tawil seperti yang biasa anak pesantren lagunya digunakan di syair, alala tanalul ilma illa bisitatin, ini bahar tawil. Atau bahar nada lagu syair yang digunakan pada syair-syair yang banyak dipelajari di pesantren, apa syair Aqidatul Awam, ada Imriti, Alfiyah, termasuk Zubat, ya, yang lagunya tidak sama dengan lagu ala-ala tadi, ketukannya karena panjangnya nggak sama, akhirnya ketukannya juga berbeda. Yang kita sebut dengan bahar nopo, bahar rojas, ya, bahar rojas. Berarti ya apa? Contohnya apa contohnya? Kita tulawam lah ali sampean. Alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, bahar rojas. Nah, kalau lagu ini digunakan di lagunya Alala enggak bisa. Alala tanalul ilma bi, gak kena karena baharnya berbeda, ketukan nadanya berbeda. Nah, itu beliau temukan insting keilmuan itu beliau dapatkan dari suara alam, ya. Nah, awak niki seorang komposer lagunya saja belum, ya, kemampuan seperti itu, kemampuan yang sangat hebat, ya. Ini bahasanya Ebit GAD, tanyalah rumput yang bergoyang, rumput bergoyang tuh, ini sampai bahasa kicauan burung. Nah, kicauan burung sak dunya iki lho. Kicauan burung kenari dengan burung perkutut sudah berbeda, ya, belum dengan burung beo, itu jenis kicau-kicauan. Belum aliran air sungai, antara air sungai dengan air terjun itu sudah berbeda. Air shower lu siji ketukan dari insting, mendapatkan langsung wahbi dari Allah, ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan insting adalah dengan cara kita hidup di lingkungan orang-orang tersebut, orang-orang yang mempelajari atau nelateni bidang tersebut. Dalam segala hal, gampangannya begini, ketika kita ingin mendapatkan insting Quran kita, ya kita harus kumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Apakah orang yang deres, orang belajar tajwidnya, belajar makhrajnya. Kita ingin belajar tasrif, sorof, ya kumpul dengan orang-orang yang suka nasrif. Salah satu contoh sudah, salah satu pengasuh Nurul Ulum, ya. Lalu ada
putranya Gus Ridho. Putranya Gus Ridho. Ya, Faza. Saiki Faza umur piro Faza iki. Ya. Faza dulu di emong sama Mbak Dalem yang kebetulan ngajar sorop. Jadi setiap ngomong Faza dibawa ke kelas. Bawa kelas ngajari sorop, anak-anak kelas berapa deh. Fala ya fulu falan, mama falan. Setiap saat karena sering dibawa ngajar sorop, secara nggak langsung tiba-tiba dia bisa mengikuti. Ya. Bisa mengikuti. Pernah kita mosok si Faza coba sih tak kei. Faza Nasoro nih. Nasoro yang suruh Nasoro. Dia instingnya main. Karena memang kehidupannya sehari-hari bareng dengan orang yang nasrib terus. Gitu ya. Atau ketika saya belajar di Jeporo, ya, bukan ilmu masalah pertukangan, ya. Kita hidup di satu daerah, pondok daerah Tegal Sambi itu daerah ukiran, tukangan. Yang laki-laki kerjanya ngukir atau nukang, yang perempuan kebanyakan kerjanya gosok hasil ukiran. Nah, ukiran kasar terus digosok, diperhalus sebelum itu. Dari anak kecil sudah terbiasa dengan alat-alat tukang, apa itu palu buat ngukir itu atau apa. Nah, ini pernah ketika saya sedang membenarkan lemari, ya pegang petil, pegang palu. Ada yang negor, anak kelas 3 atau kelas 2 masih kecil. Ustaz, kalau metil sampun ngoten Ustaz. Lho apa oleh? Mboten saged mandes. Ngoten. Jadi ibarat kalau ini palu, saya megang posisi di tengah gini. Lah ya apa sing bener li? Tengah ten pucuk ngene lho. Nyekel napa? Tanganane palu itu di pucuk. Saya megangnya di tengah. Ten pucuk ngene Ustaz. Saya ikuti. Iya enak ya. Enak, tenagane gak pati gede, tapi pakunya lebih bisa mancep daripada pegang di tengah. Kan cara teori fisika kan ada juga. Ya, jarak yang Tapi anak kelas 2, kelas 3 SD kan belum belajar fisika. Dia setiap hari melihat bapaknya seperti itu ngukir. Bagaimana ukiran pukulan yang harus tajam, masang paku, atau ukiran yang lembut. Bagaimana? Ngukir kan enggak bisa gak koyo nutuk paku. Dok, kalem ada motif kan. Salah nyekel kadang enggak gini, kadang ini palune. Kayak ukirannya setiap harinya bapak itu. Dia punya insting di situ, insting pertukangan itu zauk itunya ada. Ya, jadi memang hidup di lingkungan itu. Yang ketiga, ya dengan usaha, dengan belajar, memaksakan dirinya untuk apa? Ya untuk bisa. Tidak bisa, walaupun mungkin kecerdasan kurang. Bahasa tadi di ala tanarul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bi bayani zakain. Syarat pertama cerdas. Kecerdasan enggak begitu mampu. Tetapi dia punya ketekunan. Ya. Banyak orang-orang cerdas itu kalah dengan orang-orang tekun. Kapati cerdas tapi sergap. Ya, makanya ya kita harus usaha. Kadang ada isi ngono piyen waduh lek masa sekolah ngono gak pati iso kon apalan nglembosi kan. Tapi terhadap hal lain dia mau tekun, mau tandang. Gak iso belajari, Makanya ya bahasanya dulu Buya kalau mengajarkan kepada kita santri-santri kalau disuruh apa-apa gitu biasanya ya iso rata-rata santri-santri dulu jawabnya saged Buya. Pertama saged dhisik, gak mikir ya apa. Mboten saged kula Buya, kula repot kula ndak ngono bahasane. Iso mbrakno genteng Nggih Buya, insyaallah saged. Nang ngono didelok ya apa carane munggah iki. Ya apa iki ndekeke engko ya apa. Baru bertanya, "Dos pundi Buya?" Ya ngene lho, menek ndek kene engko iku pasane. Hanya dari situ kemudian dia belajar sedikit demi sedikit. Orangnya punya keahlian yang macam-macam karena ketekunan itu tadi. Ya, zauk yang didapatkan dengan itu. Lah salah satu zauk yang bisa kita dapatkan ke Al-Qur'an ya dengan kita mendengarkan tadarus Al-Qur'an. Walaupun mungkin tidak membacanya, kita cukup mendengarkan. Sedikit demi sedikit dia akan masuk dalam pikirannya itu tentang
hafalan Al-Quran. Paling tidak dia akan titen, oh ini kok terusannya ini, walaupun mungkin ndak hafal ya, menguatkan hafalan Al-Quran dengan tadarus. Yang ke-15, niat menghadiri tadarus Al-Quran, yaitu menghadiri majelis yang dihadiri oleh para malaikat sesuai dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang di majelis taklim, di majelis zikir, itu majelis yang dihadiri bahkan dinaungi oleh para malaikat. Yang ke-16, menambah keimanan. Niat menambah keimanan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, wabil khusus kalau mengetahui artinya atau melihat terjemahnya. Sekalipun tidak mengetahui artinya atau melihat terjemahnya, bacaan Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab secara umum, karena memang Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman-Nya Allah. Ada nilai-nilai tersendiri di situ. Ya, bisa menenangkan hati, termasuk bisa memperkuat keimanan seseorang. Ya, makanya diterangkan oleh seorang ulama, insya Allah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ya, beliau sehubungan dengan masalah tadarus Al-Quran. Ya, kalau orang yang kuat, punya hubungan kuat dengan Al-Quran, ya, yaitu salah satu cirinya orang ini bisa menghatam Al-Quran dalam seminggu. Seminggu hatam Quran ini berarti hubungannya sangat kuat dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau 1 bulan satu bulan hataman Quran, ya, membaca Quran bisa hatam sampai 1 bulan. Ini sedengan lagi. Bahasanya beliau ini tengah-tengah. Orang yang punya hubungannya lemah dengan Al-Quran, ketika dia bisa menghatamkan Al-Quran ini dalam 40 hari. 40 hari itu lemah. Lelek setahun ya apa? Wis ngono wis. Terusno dhewe. Ya. Kalau sampai lebih dari 40 hari, ya ini ya ngisore lemah. Ya. Jadi bahasanya itu tadi masalah kekuatan hubungan, ya, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mumpung Ramadan niki paling tidak seumpama kita ngambil wis aku tak njoko iki selama Ramadan 30 dino siki wis tak hatamno, berarti yo njoko sing tengah-tengah, tapi setahun sepisan ya sik lumayan timbang gak blas. Ngono ya. Gak blas selama setahun ndak pernah sama sekali menghatamkan Al-Qur'an. Ya eman-eman ya, terlepas apa ya, terlepas waktu yang ada dalam kehidupan kita. Kalau memang tidak mampu, dia memang tidak kuat membaca banyak-banyak, kan bisa sebenarnya. Kalau tidak bisa 1 hari 1 lembar, tidak bisa one day one juice, bisa apa lembar bahasa Inggrisnya apa? Page, one day one page. Nek iso one day one page yo 1 hari 1 ayat. One day ya itu masuk bahasa Inggris apa? Verse ya. Tulisannya versi ngono. Verse ya apa macane iku? Yes ngono iku lah, one day one verse. Ya, 1 hari 1 ayat, apa susahnya? Ya, apa susahnya? 24 jam lagi. Ya, kita 24 jam. Ya, syukur-syukur lho kula ben dinten niku mboten sak ayat tok asline sedina iku. Lah Fatihah niku 7 ping 5 wesan 35 ayat ben dina, dereng kulhune, dereng ya, tapi kan bahasanya bukan itu sing masuk di salat, masuk anu ya. Paling yang kita membaca, dengan melihat apa? Tulisan Al-Qur'an. Ya. Memang dibutuhkan keistiqomahan. Ya, keistiqomahan walaupun sebentar. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya. Dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan imam lain, daripada 2000 karomah. Artinya jauh melebihi karomah. Karomah, kelebihan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, itu karomah ya. Tidak harus karomah itu, sering kita sampaikan, tidak harus karomah itu sifatnya sesuatu yang di luar adat, di luar kebiasaan, sesuatu sing wis wong iso mumbul, iso ya apa, sing aneh-aneh. Ndak harus seperti itu. Dia mendapatkan
kelebihan yang agak berbeda dari yang lain itu juga karomah. Gampangane ngene, padha-padha dodol onde-onde, modale padha-padha 50.000, mestine badine padha-padha 20.000, bukake padha, jejer bahane padha anu. Tapi iki entuke gak pira mau? Badhe 10.000, gak entuk 10.000, entuke 10.000, 100 ngono. Itu sudah karomah sudah. Ya. Itu masih jauh lebih baik satu istiqomah. Nah kalau satu istiqomah bentino, one day one ayat, one day one verse itu tadi, satu hari satu ayat, gak iso apa? Gak iso koyok ngono lah, eman-eman. Ya, kalau memang katakan ayat Quran itu berapa sih jumlahnya? 6.666, ya. Lek dibagi 365. Nah iki aku lagi kena hitung-hitungan iki rada. Ya dicoba aja dicek. Lek 300 katakan setahun 6.666 dibagi 365 18 12 tahun baru hatam. Satu hari satu ayat. Ya iku lek satu hari satu ayat. Itulah ya. Kalau satu hari satu ayat bisa sampai kurang lebih 18,2. 12 tahun lebih 18 tahun lebih rong dino ngono. Rong dino ini mbuh ya apa hitungane ngene. Wis katakan sakmono. Itu kalau satu hari satu ayat. Ya ayo mosok kate koyo ngono terus. Jelas kan dengan kita terus membaca akan ada keinginan yang kuat untuk menambah. Mosok bismillahirrahmanirrahim Yasin mandar meneh kate turu bismillahirrahmanirrahim wal qur'anil hakim. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Enggak apa-apa. Tapi kalau itu diteruskan, cobalah. Kita kan mengatakan oh koyo ngono ya anu. Karena kita enggak mau nyoba. Gitu loh ya. Enggak mau nyoba ya. Jadi kita dulu belajar mondok memang harus ada target sebenarnya. Buya dulu sering ngajari kita sing seneng apa? Gawe wiritan le. Gawe wiritan. Saya masih ingat dulu ketika awal-awal sanawiyah, aliyah sanawiyah aliyah le alfiyah gawe wiritan le. Kalau dereng ngantos alfiyah Buya ngaosi. Siapa ngaji nahwu ni? Imriti Buya. Ya si imriti sik gawe wiritan. Kalau saya alfiyah. Akhirnya kita punya target, tatus binik mah. Kita gak bisa nyari waktu kapan. Akhirnya biyen di pondok tak gawe kate turu aku. Kate turu kudu maca nadom alfiyah. Minim 5 bait. Maca tok gak ngapalno. Maca tok. Ditarget dengan ini, aku gak katene turu sadurunge maca alfiyah 5 bait. Lek sampai lali selain meni didobel dadi 10. Sarapan biasanya jam 7 tak hukum aku sarapan jam 10 malahan. Harusnya target kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kita niatnya enggak ngapalkan, wis maca tok gawe wiritan. Sebenarnya Buya dulu melatih. Hendaknya seorang itu selalu punya wirid ya. Wirid itu amal baik yang dilakukan secara berulang-ulang, secara istiqomah, itu disebut wirid. Makanya apa Habib Abdurrahman Asgaf mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Wong sing gak duwe wirid iku kirit iku, dudu wong iku. Apa kirdun? Ya sih iku nggih. Oh, tenyom iku, tenyom. Ya kethek iku, duduk menungso iku kethek. Dia ndak punya nilai kebaikan yang dilakukan secara istiqomah, secara menerus-menerus. Lah salah satunya di antara amaliyah baik yang bisa kita lakukan dengan membaca Al-Qur'an. Disebutkan dalam satu hadis afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Ya, selain ada afdhalul dzikri la ilaha illallah, ada hadis lain yang berbunyi afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an termasuk sebaik-baik zikir, sebaik-baik bentuk ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nambah keimanan. Yang 17, niat membaca Al-Qur'an menambah kebahagiaan kepada orang lain ya. Idkhalus surur ala qalbil mu'min ya. Menyenangkan hati orang lain ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, menenangkan hati. 18 menenangkan hati, 19 diniati untuk melapangkan dada. Dua ini sebenarnya ya ada hubungan dari ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub
Ya, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, dada ini menjadi lapang. Sehubungan dengan Al-Quran yang sebagai zikir, bentuk zikir pada Allah tadi. Selanjutnya niat yang ke-20, mendapat pahala bagi yang membaca, mendengar dan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang itu, termasuk apa saja sing mata ya saro minal Quran ini apa? Ini surat apa? Apa ya? Faqra'u ma tayassara min. Apa? Tayas saro. Quran surat Al-Muzammil. Quran surat Al-Muzammil juz 29 ya. Pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau bangun di malam hari untuk qiyamul lail adna min thulutsai, ya, kurang dari 2/3 malam, ya. Wa nisfahu, atau kurang dari separuh, wa thulutsahu, atau kurang dari sepertiganya, ya. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, begitu juga orang-orang yang bersamamu, ya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u, maka bacalah, ma, ayat-ayat atau apa-apa, tayassara, yang mudah, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardo, Allah tahu bahwasanya ada di antara kalian ini yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi. Yadribuna artinya orang yang berusaha, orang yang bekerja, bukan orang yang lain, teman-teman, enggak. Ya, doroba yadribu di sini maknanya bukan memukul, ya, tapi orang yang berusaha, orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja mencari ma'isyah di muka bumi ini, yabtahuna min fadlillah, dalam rangka mengharapkan fadl, keutamaan dari Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sebagian dari mereka juga ada yang berperang, jihad di jalan Allah. Allah tahu semuanya, itu tahu, alasan-alasan itu tahu. Faqra'u ma tayassara minhu, tetap perintah Gusti Allah, faqra'u, moco ma tayassara minhu, ya, apa yang sekiranya mudah. Itu tadilah contohnya, ya, juz amma, apa sing surat-surat sing mungkin umum, ya, sering kita baca, Yasin, Waqiah, Tabarak, ya itu wis gak iso full. Yang satu hari satu ayat tadi tidak bisa secara berurutan dari juz 1 sampai juz 30, ya surat-surat mungkin Yasin, Waqiah, Tabarak, ya surat-surat 6 itu, Al-Kahfi seumpama, terus apa, Ar-Rahman, ya, surat As-Sajdah, ya, yang umum. Ini untuk nambahi ganjaran, ya, dengan membaca, dengan mendengar juga seperti itu, apalagi sampai mengajarkan Al-Quran, ya, hadisnya itu, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian semua, kata Rasulullah, adalah orang yang ta'allam, orang yang belajar Al-Quran. Pengertian ta'allam, belajar, kalau kita cek pakai bentuk atau wazan tafa'al itu ada makna usaha, ya, ada makna usaha. Dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran dari manapun, apakah belajar cara membacanya, belajar membenarkan bacaannya, tahsin tilawah, ya, tidak hanya tajwid, mengetahui hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran, ya, dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, tapi juga tahsin, memperbagus. Artinya dia selain mengetahui makhraj juga
berusaha untuk memperbagus tadi itu ya. Kadang ada yang terlalu bacaan ringan tapi dia bacanya agak berat, bacaan yang mestinya berat dia baca ringan. Tak contoh nang bayan aku belajar nang Ustadz Faisal itu sing masalah ain ojo ngono. Keliru. Napa Ustadz iku ainmu teko irung iku gak teko tenggorokan. Lho kok semerap dengan Ustadz? Tutupen irungmu. Irunge tutup ngene. Macane dengung. Waktu itu si audu sian belajar. Lah iku. Ketok iku ndodokno udarae metune teko irung. Dengung. Kok ngono iku. Lah sing leres terus pundi? Teko kene, ndek kene metune tenggorokan. Sore. Bersih. Iku bersih. Masih tutup irung. Gak. Ngono. Iku irung iku. Udarae sampai sesimpel itu. Ya, mulai belajar ngono tok. Itu hampir seminggu. Ya napa carane beneraken? Is mari ki mlaku-mlaku metu kok kelas mbek tutup penirungmu. Iki mlaku nang kantin mangan nang jeding gitu, Bro. Selama sira dengung sik gorong. Ngono. Nah arek delok iki murid Ustaz Faisal iki. Kipayan mungkin santri atau ya yang melihat melalui streaming kalau memang membutuhkan saya ingin belajar model koyo ngono nang Ustaz Faisal monggo tak kei nomere mbek aku. Ya, beliau sekarang ngajar sebagai dosen di Malaysia ya, atau mungkin ingin cari nama Facebooknya beliau bisa langsung saya kan ono model apa di Facebook kan ono fasilitas apa secara langsung sing langsung interaksi gitu loh ya. Iya koyo ngono iku tah apa sing biasane sing ono nyanyi bareng iku apa ya siku lah sing ngono-ngono aplikasi ngono-ngono kok malah promosi aplikasi malah ngene. Ya digunakan dengan baik. Saya pernah melihat soalnya beliau gitu kan ada yang duet nyanyi bareng tak delok Reza ono videone iku nyanyi bareng. Lha opo gak saiki maca bareng. Ya bisa Faisal bisa ngerti kok bahasa Indonesia ngerti. Tidak karena beliau setelah ngajar di sana kemudian ditugaskan oleh Habib Umar untuk ngajar di Malaysia atau di mana. Kemudian sekaligus beliau kuliah karena kumpul dengan orang-orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia, akhirnya bisa bahasa Indonesia beliau. Sekarang di halaman Facebooknya banyak yang kemudian ngaji bareng terus ya dibenarkan tidak jawab bahasa Indonesia tenang aja iso bahasa Indonesia butuh nomere butuh ono deh gini ya. Itu beliau membuka kelas setiap subuh untuk pengajian tahsin secara umum ya, ta'alam apakah belajar makhraj, belajar cara membaca, termasuk anak-anak yang senang dengan ilmu cara membaca kitab nahwu sorob, belajar angen-angen iki cara nahwu diwaca ngene karena tadi ngene. Iki sudah belajar ta'alam juga masuknya. Ta'alam kan sifatnya umum, ada manusia. Allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Pahalanya sangat besar. Yang 21 niat membaca Al-Qur'an, niat mengadakan tadarus membaca Al-Qur'an di dalam masjid jika memang dilakukan di masjid atau tempat-tempat yang lain, yaitu menampakkan rahmat yang diturunkan Allah ketika berzikir kepadanya. Ya, karena dengan kita selalu mengingat Allah, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, akan rahmatnya. Yang ke-22 niat ini adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan akhirat sebagai motivasi untuk beramal soleh. Ya, mendengarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan akhirat tujuannya untuk motivasi untuk beramal soleh. Ya, karena Al-Quran ini sangat lengkap dalam mengatur kehidupan beragama bagi kita umat Islam, termasuk apalagi di zaman sekarang ya, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan di pertengahan mumpung separuh bulan Ramadan ya, insyaallah 2 hari ke depan kan sudah tanggal 17 nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ya, sebagai persiapan ulang tahun turunnya Al-Quran juga ya, di musim pandemi corona seperti ini banyak pesantren-pesantren yang kemudian meliburkan awal pengajian kita Jumat pagi hanya disaksikan oleh streaming dan berapa ribu santri yang hadir di tempat ini ya.
Terus apa banyak kemudian apa mungkin pengajian-pengajian rutinan di masjid-masjid, musola-musola karena pandemi corona ini kemudian diliburkan. Ya ada saja, ada jauh sebelum ada berita corona awal setengah tahun yang lalu ada yang ngubungi Gus minjing saged ngisi ten kula selama Ramadan ngasih jadwal. Oh nggih, catat. Begitu ada corona ini terus ngubungi lagi, ngapunten Gus niki peraturan mboten saged mboten sios nggih tahun niki insyaallah tahun ngajeng. Oh nggih mboten napa, oh ya memang sudah aturan. Kalau memang dikhawatirkan mungkin masuk zona merah apa zona apa, insyaallah Malang aman kok. Malang aman ya. Masih banyak zona hijau. Paling roto-roto ono zona pink lah, gak sampai merah sih. Pink sih. Ya, aman insyaallah aman. Nah, ini banyak yang ngadakan pengajian secara online. Ya, pengajian secara online. Nah ini masyarakat kita secara umum ini banyak yang tidak ngerti tentang hukum syariat, hukum syarat apa itu, tentang sholat, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya sholat, tentang kewajiban puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa. Kan banyak orang-orang kita yang seperti itu. Juga mereka tidak ngerti, oh ngene iki dosa, ngene iki ganjaran, ngene iki. Gampangnya banyak orang tidak ngerti. Kemudian mungkin dulu sebelum Ramadan orang-orang karena kesibukan tidak bisa ke masjid, nggak bisa hadir di majelis taklim, ya, yang membaca di salah satu teman di Facebook ini nyadari iya ono bener ya, Ramadan tahun ini Ramadan yang menakutkan, yang mengkhawatirkan karena saking banyaknya ustadz-ustadz, kiai-kiai, para alim yang ngaji secara online. Kenapa kok jadi kemudian menakutkan? Karena ya tadi orang-orang mungkin di luar Ramadan atau ketika Ramadan sekalipun karena tuntutan pengerjaan, karena kenapa tidak bisa hadir di majelis taklim, bisa hadir di masjid cuma untuk melaksanakan taraweh, iso mek teko maghrib tok ngentekno takjil mari ngono mulai maneh, gak iso kate sing ngaji-ngajian ndak iso. Tapi karena ada pandemi corona ini dibatasi. Di rumah saja, banyak pengajian lewat online. Ya. Mungkin ustadz-ustadz tidak bisa datang ke tempat kita, tidak bisa ke rumah kita nggak bisa hadir di majelis taklim, tapi secara online bisa. Banyak pengajian-pengajian lewat Facebook, Twitter, Instagram, sampai WA itu ada pengajian di WA. Ya, pengajian WA ini diumumkan sampai Mas Aton di WA ini. Oh, no karek ngeklik pokok duwe kuota beres iso ndelok. Ngono ya. Lah kalau kemudian kita enggan mau buka ngono ya. Syutingan luru iso didelok kabeh karek tek ngene tok langsung iki. Ngono ya kok duwe kuota. Nah, terus alasan gak iso repot ya. Di oma repot tapi kuota full. Kayak ndelok berita, kayak ndelok apa, gak tahu buka pengajian, gak tahu apa. Ini ada menurut informasi apa jenenge? Apa Mas? Fever apa Mas? Fever. Ya, fevernya ndak banyak. Embo apa kok. Mosok gak duwe kuota rek ngono. Sing mule-mule. Ya, kadang gak mule ya ndek pondok ya kan. Ndek pondok tapi yo gak ndelok ngaji, yo gak ndelok Jawabannya Al-Qur'an menjawab. Kenapa kok kemudian Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang menakutkan bagi kita karena pandemi corona? Quran surat Al-Mulk yang tadi dibaca, mau coba mau? Al-Mulk itu Quran surat Al-Mulk mulai ayat 8 sampai 11. Quran Tabarok juz 29 ayat 8 sampai 11. Di tengah-tengah ayat dari awal ayat takadu tamayyazu minal ghayid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Iki alasane. Kalau orang ngaku gak iso sibuk, gak iso ngaji, gak iso ngene. Ono kuota gak iso, aku harus mengikuti perkembangan ini, jumlahnya korban berapa ini. Setiap hari saya harus online, belas gak iso aku buka ngaji, gak iso. Kullama ulqiya fiha. Ketika orang-orang yang berhak mendapatkan neraka itu ulqiya, dilemparkan oleh malaikat fiha ke dalam neraka. Nah neraka iki gak
dipinarakno, monggo pinarak niki lho neraka, gak ngono malaikat, ulki ya diuncalno. Maka sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, gurung ono sing teko marani sampeyan, gurung ono sing ngelingno, gurung ono sing ngandani ya, gurung ono sing ngajari ya, gurung ono sing ngoprak-ngoprak. Bahasanya apa jawaban mereka? Qalu bala. Ayat terusannya. Qalu, mereka menjawab, penduduk neraka itu, bala, nggih. Qad ja'ana nadhir. Sudah, betul-betul sudah datang kepada kami. Kami enggak bisa datang ke masjid, ke mushola, kami enggak bisa mereka para alim enggak bisa datang ke rumah kami masing-masing, ngetuk pintu per pintu. Ya. Tapi sekarang masuk ke HP kami, masuk ke Android kami tinggal ngetuk satu ketukan jari, kami sudah bisa ngelihat. Qad ja'ana, betul-betul sudah datang kepada kami nadhir, pemberi peringatan. Tapi fakadzabna, kami dustakan mereka. Nah ya, kami dustakan. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Ndak Gusti Allah gak nurunkan apa-apa, gak ngandani apa-apa. Mboten semerap kula malaikat tiang awam kula niki. Ngaku-ngaku sebagai awam, tidak bisa, alasan awam tidak bisa diterima karena ini kalau ayatnya seperti itu. Ya, tidak ada awam. Awam dalam pengertian awam itu istilah agama, istilah fikih. Yang ingin tahu pengertian awam, tanyakan kepada yang ngerti fikih, kepada yang ngerti agama. Awam, kata-kata awam, orang umum itu semakna dengan orang yang jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur. Jahil itu orang tidak ngerti, ma'dzur itu karena satu alasan, karena udzur. Jahil ma'dzur atau awam dalam fikih, dalam Islam itu cuma dua pengertiannya. Satu, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf dan tidak ada waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang syariat, tentang hukum Islam. Ini masuk jahil ma'dzur. Contoh, ada orang masuk Islam jam 2:30 sore, jam 2:30 siang. Ya. Asar jam 3 kurang 1/4. Berarti dia kan masih punya kewajiban untuk sholat duhur. Ya, dalam bab fikih ada bab apa? Turuwul mani, ngono iku. Ya. Dia punya kewajiban sholat duhur, terus kita ngajari. Ya. Ayo wis, tak ajari sampean. Lopo aku kewajibanku dadi wong Islam pertama apa? Mari syahadat iki. Sampean sholat, ya apa carane sholat? Wudu dhisik, ngene, ya apa? Ngene sampean usapi, sampean niat, aku niat wudu ngene. Niat wis dibasuh sing ndi ngene, wis tak siramno ayo dibenakno kita nuntun wis wudu wis mari ayo salat. Ya apa carane salat? Ya pertama niat, aku niat salat fardu zuhur. Ya, Allahu akbar. Makmum gimana sampean? Makmum ya apa? Wis aku salat sampean tak kancani maneh salat. Aku tak ngimami. Pokok aku obah ya apa sampean tirokno. Aku muni apa sing tak banter sampean tirokno. Muni apa engko sampean? Aku maca pertama iku Allahu akbar. Iso gak nirokno? Allahu akbar. Masih ndak tahsin itu tadi. Disebut Allahu akbar memenuhi syarat sahnya takbir yang ada 20 itu. Tapi wong iso nih Allahu akbar. Ya wis gak apa-apa wis. Semono ya. Nah, kok pertama ngono terus aku lapo-lapo sama tirokno. Mari ngono. Maca Fatihah. Ya apa Fatihah iku? Kita ngajari. Suruh ngapalkan kewajiban orang yang sholat adalah dalam bab Fatihah ini mempelajari dan hafal. Pertama kan gitu. Mempelajari dan hafal. Ndak bisa. Belajar iya, tapi belum bisa hafal, membaca. Kayak ini bukan tak kayaknya aplikasi Quran, mocon. Gak iso aku maca tulisan Arab. Oh ya tak tulisno Latin. Aku ndak iso tulisan Latin. Seumpama lo ya, kita tulis bismillahirrahmanirrahim. Mocon iki engko aku mari Allahu Akbar terus maca iki. Sampeyan cekel ngene gak apa-apa sampean maca. Aku gak iso tulisan. Apa tulisanmu elek seumpama. Ruwet lho. Ya tak ketikno komputer. Gak iso aku Latin. Lah ya apa? Sampeyan wong endi sih kene? Aku wong Mesir aku seumpama. Lho ya. Lho kan Mesir ya iso basa Latin. Enggak, aku isone basa hieroglif. Apa hieroglif? Hieroglif aku iso maca tulisan paku aku. Lah iku aku padha gak isone. Sampeyan iso paku, aku isone petil aku gak iso. Ya apa sih? Waktunya mepet, mendekati waktu asar, sementara masih ada kewajiban sholat duhur. Ini ma'dzur bahasa ini.
Mu'allaf tidak ada waktu untuk belajar tentang syariat, ya masuk di jahil ma'dzur, awam. Pengertian kedua, orang awam atau jahil ma'dzur adalah orang yang jauh, yang hidupnya jauh dari ulama. Di lingkungannya tidak ada ulama, atau dia tidak bisa bertemu ulama, baik mendatangi ataupun didatangi. Ini masuk jahil ma'dzur. Lah saiki awan di kampung itu, saiki kita yang di pondok pesantren ini kacuk ini banyak, ustadz itu banyak. Ya, dari ustadz yang paling apa bahasanya, yang ngajar paling tingkat paling rendah, mohon maaf tapi bukan berarti rendahan. Ya barangkali ngaji tetap dur nilai nih, masuk ikut menising dasar. Nah bukan maaf bahasa paling rendah, paling dasar gitu ya. Ngajar yang paling dasar, ngajar alif bata, ustadz ini ngajar alif bata nih kacuk syarat-syarat ya. Marek pondok yang ditugasno didelegasikan ke TPG itu sudah berapa ngajar alif bedane oh ngene lek titik siji ku ba, titik loro gandeng iku ya, titik ndek dhuwur siji nun, lek loro tak, lek telu tak. Membedakan gitu. Dari tingkat paling dasar sampai sing ngaji Quran, tafsir, asbabun nuzul, ya apa hukum, kitab apa sih pengambilan hukum langsung dari Quran, kitab apa sih itu? Kitab apa? Di kantor aku tahu ketok. Apa sih? Sepok sing ngono mulai sing sampai sing tasawuf, sing jelimet, akeh syarat-syarat kacuk. Malang secara umum itu perumahan, masa di perumahan mana wis di Malang sing kana ustate. Ngono. PBI perumahan Blimbing Indah lho, Gus Hamid Gus Anas putranya Yai Basori di PBI. Ngono. Di sawu jajar piro? Sawu jajar siji ustaz iki ono, sawu jajar loro ono. Endi gak ono di Malang sing kana ustate iku. Ya. Ndak ada satu tempat yang ndak ada orang alimnya, itu ndak ada. Nah, terus kate gak alasan apa? Kan awaman. Lho ono kok. Ya, aku gak iso marani sungkan aku ngene. Lek ketemu no ya apa? Aku yakin dosane aku ngene. Sampeyan buka iki lho videone. Det, mosok sik sungkan ndelok wong ngene. Ndelok HP. Gak iso ya wis acara-acara dek Ramadan. Ya, kuliah menjelang berbuka atau apa? Biasanya di TV-TV ini apa? Kuliah subuh kan selalu ada, bulan Ramadan selalu ada acara-acara pengajian tuh selalu ada di TV ya. Belum yang lewat siaran-siarannya seperti streaming seperti banyak ya. Kampus-kampus ono apa wingi, ono kurma, ono ngaji kurma. Apa kurma itu? Kajian Ramadan apa wingi ya? Aku mau cobain kurma, hadiri kurma. Kok apa kurma kajian Ramadan apa ngono ya kok ya sing mulang Ustaz Azizan Fitriana Muhammad Azizan Fitriana kanca nek Krapyak pian lapo arek iki ono kurma barang ono PSBB pengajian apa ono singkat pokok bahasa-bahasa ngono, bahasa-bahasa gaul bahasa sing umum saiki usum corona iki terus diplesetno dadi ngono. Asik ya untuk menarik viewer iku mau ngene. Banyak karek ngono. Lan sungkan gak duwe sarung kok ngaji. Lho sampean delok ngene gak usah sarungan lho gak apa-apa. Gak usah wudu, gak usah apa klesetan wis ono kuota ae ono beres pisan. Waduh lereng ngene HP ku dudu HP Android iso telepon ke SMS tok. Ya wis sama nyetel radio Madinah FM setiap hari ada. Kok gak jelas pengen takon takone ada nomor hotline-nya Mas Bahtiar tuh nggak tahu ngene pertanyaan masuk ke nomor ini SMS telepon langsung sama sekali ndak ada alasan. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir jare malaikat. Gak pancen asline awakmu iki gak ono maneh illa fi dhalalin kabir, kesesatan yang nyata. Wa qalu akhirnya mereka ngakui, laukunna nasma'u, seandainya kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, ma kunna fi ashabi sa'ir, au gak bakalan telepon nang roko sa'ir iki. Ya. Fa'tarofu bidzambihim, mereka iktiraf, mereka mengakui bidzambihim dengan dosa mereka. Fasuhqal li ashabi sa'ir. Setelah tapi pisan. Kano balik mana kano. Lah ini kesempatan. Ya.
ngaji-ngaji, makanya lek gak dipahami, wah ini sangat menakutkan ya. Ramadan yang menakutkan bukan karena COVID, bukan karena kriminalitas, tapi karena ketidakmauan kita, ketidakmauan dan ketidakmau-tahuan kita untuk mempelajari agama ini, termasuk pelajaran tentang Al-Quran. Tidak ada motivasi ya, itu kan sok motivasi akhirat, neraka kayak gini, surga kayak gini ya. Ini Quran sangat jelas. Nek krungu dari tafsir dulu di Yaman iku ono, aku lali sapa, Habib sapa nerangno tentang surga neraka. Cerita mek merem ngono Habib, nyeritakno surga. Wah, surga dalam Al-Qur'an ayat ini, wah ini kenikmatane, wah ini terang. Ono badui lungguh di buri dhewe sampai moro-moro pas Habib iku melek, moro-moro ning ngarepe kene. Badui. Ayo melek. Aduh, napa sampean ndek kene? Kula saking semangate ngrungokno surga niku sampai antusias sampai maju. Wah, enak. Ngono seneng sampai maju. Masih buru sampai nang ngarep dhewe. Habib nang merem kaki. Lho, surga. Oh, lah lek neraka iku mundur tambah wedi. Yes, untuk motivasi itu loh. Niatnya kita mencari motivasi dengan mendengarkan, dengan mempelajari Al-Qur'an. Yang ke-23, insyaallah niat yang terakhir yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengerti beberapa kenikmatan yang diberikan kepada kita ketika mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan. Seperti itu tadi. Ya, nikmat pendengaran, nikmat apa? Kita dalam bahasa Al-Qur'an ya, kita ini dilahirkan tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian Allah wasam awal basar wal fuada ya. Allah memberikan pendengaran kepada kita, mendengarkan penglihatan, ya. Hati kita digerakkan, itu semuanya merupakan nikmat. Ya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan manusia ya, dibanding dengan semua makhluknya Allah. Makhluk apapun paling mulia menungso. Masuk kok ngono iku. Oh, itu sebuah kenikmatan itu. Sebuah kenikmatan ya. Walaupun mungkin makhluk-makhluk lain diberi kelebihan oleh Allah. Tapi ya sik kalah dengan apa? Dengan manusia. Manusia dikasih pikiran itu tadi. Kalau itu cuma gampangane ngene, enak ya bunglon niku nemplek ijo dadi ijo, abang. Coba lek menungso ngono lak enak, gak usah tuku klambi. Lah kok mikir ngono. Ya. Dia terus kayak pikiran, dia iso nganu berkamul fase, ya kan? Hanya kan dia bisa berpikir tentara, sniper, waduh di padang pasir pakaiane apa lek ngarani iku. Nggawe warna coklat-coklat padang pasir, di hutan-hutan gawe ijo-ijoan ngono. Dia meniru ngono. Dan dia bisa meniru banyak makhluk yang lain. Bunglon isone kemampuan ngono tok. Untuk kemampuan yang lain dia tidak bisa niru. Ya, kemampuan hewan yang lain. Ya, hewan cuma diberi insting gitu. Ya, seperti surat An-Nahl menerangkan bagaimana Allah memberikan wahyu, artinya memberikan ilham kepada lebah untuk membangun sarang, untuk mengambil sari bunga, dengan kayak madu. Tapi ya itu saja. Untuk yang lain tidak. Gitu loh. Lek menungso, dia iso niru sembarang kalir. Ya. Bisa dengan akalnya, dengan nikmat akal yang diberikan oleh Allah, dia bisa niru. Oh, aku ya apa ndelok capung, oh dadi helikopter. Ndelok iwak paus dadi kapal selam. Terus kapal selam iki ya apa hubungane? Sinyal gak iso mlebu iki. Oh, ndelok lumba-lumba pakai metode sonar. Ya. Oh, dia pingin gini stadion di Jerman itu mau bikin stadion tertutup, bikin bentuk yang kira-kira bentuknya itu ndak terlalu banyak membuang bahan tapi bisa menutup semua. Ya apa nggak cara nih? Anu wis rengit gawe segitiga diliti terus komputer gak ketemu, segi 4 gak ketemu, bintang gak ketemu, segi 5 bingung. Ya apa carane? Terus delok sarang lebah. Oh segi 6, coba segi 6 dadi stadione. Ndak membuang banyak bahan dan ada ndak istilahnya nggak ada sudut kosong, semuanya ketutup. Belajar dari lebah.
Iku nikmat akal iki. Karena Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Syukur, tidak menungso syukur. Jangan berpikir kemudian untuk aneh-aneh pengen tadi Spiderman, tadi Batman, tadi apa, Catwoman, tadi kucing niku. Sini nikmat dengan membaca ayat-ayat itu. Ya semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah. Ya semoga apa yang kita pelajari di hari ini semakin menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk berhubungan dengan Al-Quran. Persiapan 2 hari lagi ulang tahun Al-Quran, kira-kira hadiah apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut ya ulang tahunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu ya les kadung separuh, waduh lek 30 iku mau ukurannya sedengan iki karek 15 ya setengah-tengah antara sedengan mbek sing kuat hubungannya ya sapa lah carane. Intinya yang jelas jangan sekali-kali kita berani untuk meremehkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ya, karena dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan wa man tarakahu min jabbarin ya Allah hadis itu di awal-awal kita mempelajari niat ini ya, barang siapa meninggalkan Al-Quran karena jabbar, karena kesenangan, karena kesombongannya ya, maka Allah akan menjauhkannya ya. Intinya yes ayo barang-barang mumpung iki bulannya Al-Quran, kita belajar kembali Al-Quran, kita berusaha merangkai kembali hubungan kita dengan Al-Quran ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya sebagai ahli Al-Quran, kita dan keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, jadi orang-orang yang sangat dekat, punya hubungan yang kuat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah, bukan malah menjadi penuntut kita ya, menjadi hujjatan lana wala hujjatan alaina. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah. Sewaktu-waktu kita kembali kepada Allah tetap dalam perlindungan, dalam bimbingan Allah, dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula hamdan yuafi namahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniyya wa hab ya ghani. Wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal al khalis al maqbul husna ta'lim ad dilala ala al huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna wal jamaah wat talabah ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya ghausah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
wa la